Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak kelas 5? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta mendapatkan limpahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tidak terasa kita bertemu kembali ya, walaupun dalam pembelajaran jarak jauh. Oke, untuk pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam di kelas 5 pada pertemuan ketiga semester 1 tahun pelajaran 2020 dan 2021. Oke, langsung saja pada kesempatan pagi hari ini, sebelum Bapak memberikan materi yang baru, Bapak ingin mengulang kembali pembelajaran pada pertemuan kedua yang kemarin. Ada yang masih ingat? Nah, pada pertemuan kedua kemarin kita membahas tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW, yang mana arti dari keperwiraan adalah sikap pemberani atau kepahlawanan. Nah, yang pertama yaitu pemberani. Jadi beliau tidak hanya seorang nabi dan utusan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau juga merupakan seorang panglima dan pejuang yang gagah, berani dan pantang menyerah. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu melindungi umat, yang mana tugas beliau tidak hanya menyebarkan agama Islam, beliau juga melindungi umat muslim, yang mana ketika di kota Mekah itu umat Islam di sana sering dikucilkan, kemudian sering diusir, kemudian bahkan sampai dibunuh, sehingga Nabi Muhammad SAW melindungi umat Islam dengan cara membawa mereka hijrah ke kota Madinah. Nah, beliau juga merupakan ahli siasat dalam berperang. Jadi disinilah tugas Nabi Muhammad SAW dalam mengatur strategi untuk menghadapi berbagai serangan dari musuh, baik itu dari kaum kafir Quraisy maupun dari Yahudi. Nah, anak-anak kelas 5, pada pagi hari ini Bapak akan memberikan materi tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam peperangan, yang mana pada hari ini nanti Bapak akan memberikan sedikit cerita tentang beberapa peperangan yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Nah, salah satunya yaitu yang pertama, Perang Badar. Nah, Perang Badar ini merupakan salah satu perang yang pertama dan terpenting dalam sejarah Islam. Di Perang Badar ini terjadi dikarenakan adanya sifat iri hati, cemburu, dan dendam dari kaum kafir Quraisy dan Yahudi yang berada di kota Madinah kepada umat Islam, karena kan umat Islam berkembang, kemudian maju, sehingga membuat kaum kafir Quraisy dan Yahudi ini ingin menghancurkan umat Islam yang ada di sana. Nah, Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Jadi tepat tanggal 17 Ramadan pada tahun 2 Hijriah di desa Badar antara kota Mekah dan Madinah. Nah, jadi Perang Badar ini kenapa dinamakan Perang Badar? Karena terjadi di desa Badar. Jadi sebab utamanya itu kaum kafir Quraisy telah mengusir kaum muslimin dari Mekah. Nah, sehingga menyebabkan Nabi Muhammad SAW melakukan tindakan, yaitu melalui Perang Badar. Nah, dalam Perang Badar ini itu jumlah dari pasukan muslim kurang lebih ada sekitar 313 orang. Nah, yang terdiri dari 210 orang dari kaum muslim Ansar, dan sisanya itu ada dari kaum muslimin Muhajirin maupun dari suku Aus dan Khazraj. Nah, kemudian adapun dari musuh dari
kaum kafir Quraisy itu kurang lebih sebanyak 1.000 orang. Nah, bayangkan 300-an melawan 1.000 orang. Jadi dalam peperangan ini kaum kafir Quraisy itu dipimpin oleh Abu Jahal. Nah, kemudian dari kaum muslim itu dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam perang Badar ini itu sebelum terjadinya perang ada yang namanya perang tanding. Dia ada ada lawan tanding dulu. Si A lawan A, si B lawan B, si C lawan C. Nah, pada perang tanding tersebut itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, pada saat setelah terjadinya perang tanding baru ada yang namanya perang terbuka. Nah, jadi perang terbuka ini perang bebas. Nah, di situ pun Nabi Muhammad SAW selaku sebagai seorang panglima, beliau memberikan motivasi, beliau memberikan semangat kepada kaumnya untuk melawan kaum kafir Quraisy. Beliau bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maju terus, pantang mundur. Jadi beliau terus memberikan semangat kepada umat muslim. Nah, pada perang Badar ini alhamdulillah itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, diantaranya pada saat kembali ke kota Madinah dengan hati yang gembira karena atas kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka membawa para tawanan, kemudian membawa ganimah. Nah, ganimah itu harta dari harta rampasan perang. Nah, di antara para tawanan ada yang telah menebus dirinya dan ada yang dilepaskan. Kemudian ada juga yang menebus dengan mengajar 10 orang anak muslim untuk membaca dan menulis. Jadi ada tawanan yang dibebaskan, ada juga yang disuruh untuk mengajar 10 orang anak muslim. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu adapun dampak dari perang Badar adalah, nah yang pertama, mempercepat pertumbuhan dan perkembangan Islam. Jadi setelah umat muslim menang melawan kaum kafir Quraisy melalui perang Badar tadi, itu akan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan Islam. Jadi Islam semakin berkembang, semakin cepat tumbuh dan maju. Kemudian yang kedua yaitu menambah harum nama umat Islam di mata bangsa Arab, yang mana menambah harum nama umat Islam di mata bangsa Arab ini, sehingga banyak diantara mereka yang dengan sukarela itu masuk agama Islam, jadi tanpa ada paksaan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu umat Islam merasa yakin dan percaya akan kebenaran agama Islam dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu selalu siap menghadapi serangan musuh demi membela kebenaran ajaran Islam. Jadi merasa yakinnya bertambah kuat. Kemudian dampak yang selanjutnya yaitu kekalahan pasukan kafir Quraisy yang besar jumlahnya. Nah, dari kekalahan ini menyebabkan mereka semakin gentar, jadi semakin takut, kemudian khawatir apabila berhadapan kembali dengan pasukan Islam. Nah, kemudian perang yang selanjutnya yaitu perang Uhud. Nah, pada perang Uhud ini terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriyah. Nah, kenapa perang ini disebut perang Uhud? Karena perang ini terjadi di kaki Gunung Uhud, jadi namanya Gunung Uhud. Nah, peperangannya terjadi di bawahnya, di kaki Gunung Uhud, di bawah Gunung Uhud, yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Nah, sebab utama terjadinya itu, adalah kekalahan yang diderita oleh kaum kafir Quraisy di peperangan Badar. Jadi mereka merasa masih kurang puas
ingin melakukan balasan. Nah, jadi setelah perang Badar maka terjadilah perang Uhud. Nah, di perang Uhud ini Abu Sufyan mengumpulkan pasukan Quraisy yang asalnya di perang Badar tadi 1000. Nah, di perang Uhud ini kurang lebih sekitar 3000 orang yang terdiri dari orang-orang Quraisy, kemudian dari Arab, kemudian dari berbagai macam suku. Sedangkan dari pasukan muslim itu hanya dipersiapkan sekitar 1000 orang. Jadi 3000 orang melawan 1000 orang. Nah, namun baru saja berangkat serta menghadapi pasukan Quraisy. Jadi ada seorang umat muslim yang bernama, itu nama beliau Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay ini beserta 300 pengikutnya tiba-tiba saja keluar dari pasukan Islam. Nah, itulah kenapa disebut tadi munafik. Jadi umpat-umpatan ingin menghancurkan umat Islam dari dalam. Nah, dalam perang ini Rasulullah SAW mengatur strategi. Jadi ada kurang lebih 50 pasukan pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Zubair, kemudian ditempatkan di atas bukit Uhud. Jadi di atas bukit Uhud tadi fungsinya untuk menghadang pasukan musuh. Nah, pada peperangan ini kaum muslimin mengalami kekalahan. Nah, kenapa kalah? Nah, karena salah satu dari Abdullah bin Ubay tadi beserta 300 pengikutnya itu tidak mau mentaati perintah Rasulullah dan tidak juga mematuhi strategi yang telah beliau buat. Nah, sehingga kaum muslimin telah gugur. Ada kurang lebih sekitar 70 orang, dan salah seorang diantaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian perang yang selanjutnya yaitu perang Khandaq atau perang Ahzab. Nah, perang Khandaq ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah di sekitar kota Madinah bagian utara. Khandaq artinya parit. Nah, nama ini digunakan untuk menyebut sebuah perang yang terjadi pada tahun ke-5 setelah hijrah ke Madinah. Perang Khandaq disebut juga perang Ahzab, artinya perang gabungan. Nah, jadi perang gabungan ini perang antara kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy. Nah, di perang Khandaq ini Abu Sufyan kembali menyiapkan pasukan yaitu berjumlah 10.000 orang. Bayangkan yang asalnya dari 3.000 tadi di perang Khandaq di perang Uhud itu 3.000. Nah, di perang Khandaq ini jumlahnya 10.000 orang, hampir berkali-kali lipat. Nah, sedangkan di pasukan Islam itu jumlahnya hanya kurang lebih dari 3.000 orang saja. Nah, di sini Zaid bin Haris sebagai pembawa bendera Muhajirin dan Sa'ad bin Ubaidah sebagai pembawa bendera Ansar. Jadi ketika pasukan kafir akan memasuki kota Madinah, nah mereka terkejut dengan taktik perang dari kaum muslim. Nah, di situ ada beberapa tokoh Quraisy mencoba menerobos parit untuk menghadapi pasukan Islam. Jadi telah diolah lubang besar panjang untuk tujuannya untuk menjebak. Jadi menjebak pasukan kafir Quraisy untuk masuk ke dalam parit tersebut. Nah, beberapa tokoh Quraisy mencoba menerobos namun tidak berhasil. Nah, di saat perangnya terjadi, di situ ada dua peristiwa. Nah, yang pertama dari kaum Yahudi melanggar perjanjian. Nah, mereka enggan membantu pasukan Islam, bahkan mereka bersekutu dengan pasukan kafir Quraisy. Jadi ada dua hal yang terjadi.
Nah, yang kedua itu seorang tokoh yang disegani oleh kafir Quraisy maupun Yahudi bernama Nu'aim bin Mas'ud memeluk agama Islam dan meminta Rasulullah SAW untuk mengambil bagian dalam mempertahankan dan membela kota Madinah. Nah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Nu'aim bin Mas'ud untuk melaksanakan taktik guna memecah belah kekuatan musuh, yaitu menyerang untuk membela diri. Jadi taktik ini berhasil. Nah, sehingga pasukan kafir Quraisy dengan Yahudi tadi bermusuhan. Nah, jadi diolah taktik supaya bermusuhan. Nah, kemudian dalam perang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada pasukan Islam, yaitu dengan turunnya angin serta badai. Jadi yang teramat besar. Nah, yang memporak-porandakan dari pasukan kafir. Jadi diolah di situ seperti angin, puting beliung, kemudian badai, ribut untuk membuat mereka panik sehingga mereka hancur, ya, kebingungan. Akhirnya perang Khandaq ini alhamdulillah dimenangkan oleh kaum muslim atau pasukan Islam. Nah, dari ketiga macam perang tadi kita dapat meneladani keperwiraan dari Nabi Muhammad SAW. Adapun yang pertama yaitu berani bertindak atas dasar kebenaran. Nah, di sini kebenaran, keadilan, kemudian persaudaraan harus kita tegakkan. Nah, jangan sekali-sekali kita membela kemudian membela siapa tanpa mengetahui apakah yang kita bela ini adalah benar maupun salah. Apalagi membela sesuatu dan melakukan sesuatu karena dasar kesalahan. Nah, itu sangat bertentangan dengan ajaran dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kedua yaitu saling melindungi dan menghargai. Jadi pada saat mengalami kesusahan, kemudian kesulitan, yang kita mintai tolong pertama kali adalah teman yang dekat dengan kita. Jadi untuk itulah sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu berbuat baik, saling mengayomi, saling menyayangi, dan melindungi serta menghargai satu dengan yang lain. Kemudian yang dapat kita teladani yaitu belajar dari pengalaman. Nah, ada yang menyebut pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, karena dengan pengalaman kita akan selalu berhati-hati dalam bertindak apapun. Nah, jadi kegagalan bukan akhir dari semuanya, tapi dengan kegagalan kita dapat belajar untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, alhamdulillah anak-anak kelas 5A, B, C, dan D untuk materi Bapak pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya nanti Bapak akan memberikan sedikit latihan, tujuannya untuk menambah kembali serta mengingat kembali apa yang sudah Bapak sampaikan. Untuk itu agar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali lagi nanti di pertemuan berikutnya. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.